Oke, halo semuanya. Saya Pak Rizda. Saya akan menjelaskan limit fungsi aljabar yang materi intinya adalah menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Oke, menentukan nilai limit fungsi. Cara pertama menyelesaikan limit itu adalah dengan cara mensubstitusi. Kita substitusi saja dulu nilai limitnya mendekati berapa. Oke, kita coba contoh soal ya. Limit X mendekati 2. Saya coba mengerjakan di sini. X mendekati negatif 2, 3X pangkat 3, negatif 4X kuadrat plus 5. Nah, cara substitusi kita tinggal substitusi atau masukkan saja negatif 2 ke dalam X-nya. Ganti lagi dengan negatif 2 plus 5. Nah, sehingga ini kita dapat negatif 8 negatif positif 4 ya, tambah 5. Kita dapat negatif 24 kurang 16 tambah 5. Negatif, kita dapat hasilnya negatif 35. Oke, jadi selama hasilnya bukan bentuk tak tentu, itulah hasil limitnya. Apa itu bentuk tak tentu? Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, kita coba lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal berikutnya. Oke, ini soal kedua. Kita coba ngerjakan. Sama dengan tadi, karena ini X mendekati 3, limit X mendekati 3, kita akan substitusi X-nya dengan 3. Oke, klik ganti X-nya dengan 3, sehingga menjadi 3 pangkat 2 kurang 7. X-nya substitusi lagi dengan 3. Sama juga X pada penyebutnya, kita substitusi dengan 3. Sehingga kita dapatkan 9 kurang 21 tambah 10 per 6 ditambah 5. Sehingga ini kita dapat negatif 12 sama 10, negatif 2 per 11. Jadi hasilnya adalah negatif 2 per 11. Oke, jadi pertama mengerjakan limit, kita substitusi saja selama itu tidak menghasilkan bentuk tak tentu, itulah hasilnya. Apa itu bentuk tak tentu? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan limit tak tentu? Bentuk tak tentu itu artinya adalah bentuk yang kita tidak bisa tentukan kebenarannya. Jadi bentuk tak tentu yang paling sering muncul di limit itu adalah bentuk 0 per 0. Di bentuk pertama ini adalah bentuk yang paling sering keluar. Mengapa 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu? Karena 0 per 0 itu bisa hasilnya berapa saja ya. 0 per 0 sama dengan 1 bisa. 0 per 0 sama dengan 2 juga bisa. Sehingga 0 per 0 ini kita anggap sebagai bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu yang kedua adalah bentuk tak hingga kurang tak hingga. Nah, kenapa ini disebut bentuk tak tentu? Karena tak hingga itu adalah mewakili suatu bilangan yang sangat besar, tapi kalau bentuknya seperti ini kita tidak tahu mana bentuk tak hingga yang lebih besar, apakah yang di depan atau yang di belakang. Begitu juga konsepnya untuk bentuk ketiga. Sehingga ketiga bentuk ini disebut bentuk tak tentu. Nah, saat mensubstitusi limit, kalau hasilnya di antara tiga ini, kita harus mencari hasil limit itu menggunakan cara lain. Apa saja caranya? Pertama itu cara faktorisasi. Yang kedua cara merasionalkan atau kali sekawan. Nah, untuk cara kedua ini akan lebih sering digunakan untuk soal yang mengandung bentuk akar, yang ada bentuk akarnya. Oke, dan cara ketiga itu
menggunakan konsep turunan fungsi. Nah, ini cara menggunakan turunan fungsi ini adalah salah satu cara yang tercepat. Cuma karena dulu di saat kelas 11, urutan belajarnya itu adalah belajar limit dulu, baru belajar turunan, sehingga dulu mungkin mengerjakan limit saat kelas 11 tidak pernah menggunakan cara ini. Nanti kita coba menggunakan cara turunan fungsi ya. Oke, saya lanjut ke contoh soal. Oke, kita coba contoh soal yang pertama ya. Jadi limit bentuk tak tentu cara faktorisasi. Jadi beginilah ciri-ciri soal menggunakan cara faktorisasi. Ini sebenarnya kalau mau kita cek apakah ini limit bentuk tentu yang tadi ya, tinggal kita substitusi dan langsung dapat hasilnya, atau dia adalah limit bentuk tak tentu. Kita coba atau kita cek aja dengan substitusi ya, substitusi saja karena ini x mendekati 2, kita coba substitusi 2-nya ke fungsinya. Jadi menjadi 4 kali 2 kurang 12 per 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 4 kurang 8 kurang 12. Oke. Oh, tambah. Tambah. Kemudian ini 2 kali 4, 8 kurang 6 kurang 2. Nah, saat substitusi hasilnya adalah 0 per 0. Jadi bentuk tak tentu. Nah, kita akan coba menyelesaikan ini menggunakan cara faktorisasi. Nah, tapi satu konsep penting ya di cara faktorisasi ini adalah kita harus tahu aljabar apa yang membuat nilai limit dari fungsi ini menjadi 0 per 0. Jadi kalau misalkan soalnya adalah x mendekati 2, jadi pembuat nolnya adalah x negatif 2. Oke, itu ya konsepnya. Kita coba yang lain, contoh yang lain. Misalkan kalau x-nya mendekati negatif 3, pembuat nolnya adalah x plus 3. Nah, kenapa x plus 3? Karena saat kita ganti x-nya dengan negatif 3, hasilnya akan menjadi 0. Nah, pemahaman ini akan sangat penting dalam menentukan faktor nanti dan membuat kerja kita semakin mudah ya. Nah, contoh, karena kita tahu ini adalah x mendekati 2, kita akan tahu salah satu faktornya adalah x negatif 2. Sehingga untuk aljabar pangkat 2 seperti ini, kita tinggal mencari faktor satunya lagi. Jadi akan saya coba ini menggunakan cara pemfaktoran. Jadi limit x mendekati 2, yang pembilangnya dulu, kita sudah tahu faktornya salah satunya adalah x negatif 2. Untuk mencari faktor satunya lagi, gampang sekali, kita cukup melihat, nah ini angka paling belakang. Negatif 12 dibagi negatif 2, hasilnya adalah plus 6. Kemudian, x kuadrat dibagi x, hasilnya adalah x. Nah, beres sudah, kita sudah dapat nih faktor dari pembilang. Cara yang sama kita gunakan di penyebutnya. Kita sudah tahu pembuat nolnya adalah x min 2, itu adalah salah satu faktor. Faktor satu lagi menggunakan cara yang sama. Kita lihat nih, negatif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah plus 1. Kemudian 2x kuadrat dibagi x. Sehingga kita dapatkan ini adalah 2x. Nah, beres sudah pemfaktorannya ya. Tidak perlu berpikir keras untuk memfaktorkan. Nah, kemudian x negatif 2 ini bisa kita coret. Jadi pembuat nolnya itu sudah hilang. Kita tinggal mensubstitusi nilai 2 ini ke fungsinya. Jadi saat sudah mensubstitusi,
tidak perlu lagi ditulis limitnya. Ya, jadi 2 plus 6 per 2 kali 2 plus 1. Kita dapat hasilnya 8 per 5. Oke, ini ya untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Limit bentuk tahan tertentu merasionalkan bentuk akar. Nah, ini mengandung bentuk akar. Oke, kita coba selesaikan ini. Jadi saya tidak akan ngerjain lagi ya, atau mensubstitusi lagi soal ini, karena kalau kita lihat saja ini sudah hasilnya pasti 0 per 0 saat disubstitusi. Saya akan langsung mengerjakan saja. Oke, jadi limit X mendekati 6. Untuk mengerjakan limit ini, kita perlu hilangkan dulu bentuk akarnya dengan merasionalkannya. Jadi yang ada bentuk akar pada soal ini adalah pembilangnya. Jadi pembilangnya yang perlu kita kali dengan sekawan. Ini kalau tidak salah ini materi kelas 10 ya, di materi wajib. Jadi sekawan dari pembilangnya itu adalah kita cuma perlu mengganti ini ya, tandanya. Kalau di sini negatif berarti sekawannya di sini positif. Oke. Plus 3 plus 3. Oke, jadi karena yang pembilang kita sudah kali dengan sekawannya menggunakan konsep ini, menggunakan konsep A plus B kali A min B, kita akan dapatkan hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Supaya tidak mengalihkan dengan cara pelangi itu ya kepanjangan nanti. Sehingga ini bisa kita jabarkan menjadi X plus 3 kuadrat. Jadi akar X plus 3 ini kita anggap sebagai A-nya. Dan 3 ini kita anggap sebagai B-nya. Sehingga ini menjadi 3 kuadrat per, nah 2X kurang 12. Nah, kita sama seperti tadi ya. Karena ini X mendekati 6, kita tahu pembuat nolnya itu adalah X min 6. Sebisa mungkin kita bawa ke bentuk ini adalah X kurang 6. Nah, 2X kurang 12 ini dengan cara substitusi kita bisa keluarkan 2-nya. Sehingga ini menjadi 2X kurang 6. Jadi setiap elemen dibagi 2. Sehingga ini menjadi 2X min 6. Kemudian dikalikan dengan bentuk ini. Kita tidak perlu kalikan cuma, maksudnya kali kepiting itu nggak perlu ya. Atau kali pelangi kita tulis saja di sebelahnya biar nggak ribet. Dipanjangkan garis. Oke. Sehingga ini menjadi X plus 3 kurang 9 per 2 X min 6 kurang tutup kurung akar X plus 3 tambah 3. Oke, di atas dijabarkan dia hasilnya menjadi X kurang 6 per 2 X kurang 6 akar X plus 3 tambah 3. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan bentuk pembuat nol. Ini kita tinggal coret. Setelah pembuat nol habis, kita tinggal substitusi nilai limitnya ke variabel X yang terpisah. Dengan ini saya masukkan menjadi 6 plus 3 tambah 3. Kita dapatkan 1 per 2 kali akar 9 tambah 3 berarti 3 tambah 3, 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 12. Oke, itu dia ya. Cara menyelesaikan untuk yang bentuk akar. Oke, saya akan lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, jadi kita lanjut nih contoh terakhir ya.
limit bentuk tak tentu, kita coba mengerjakan penggunaan konsep turunan fungsi. Jadi kalau dilihat dari soalnya, ini bentuknya aljabar, bisa digunakan konsep pemfaktoran, tapi ini agak sulit ya, karena ini bukan fungsi kuadrat, pembilangnya fungsi pangkat 3, dan penyebutnya fungsi pangkat 4. Kalaupun memfaktorkan, ini perlu bantuan konsep polinom, saya rasa ya. Nah, cuma untuk menggunakan konsep turunan, ini akan cepat bisa kita selesaikan. Tinggal turunkan atas masing-masing ya. Turunkan satu kali ya. Begitu juga dengan penyebutnya diturunkan satu kali. Ini namanya caranya metode L'Hopital. Oke, kita coba saja langsung. Untuk pembilangnya, ini turunannya jadi 3x kuadrat plus 4x kurang 9. Nah, mengapa turunannya bisa seperti ini? Coba diingat-ingat lagi konsep turunan ya. Oke, kemudian yang bawahnya pembilangnya menjadi turunannya itulah 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat plus 3. Oke, setelah kita cari masing-masing turunan pertamanya, sampai sini kita tinggal mensubstitusi nilai x-nya. Sehingga ini akan menjadi 3 negatif 2 kuadrat plus 4 kali negatif 2 kurang 9 per 4 negatif 2 pangkat 3 plus 6 kali negatif 2 kuadrat plus 3. Ini hasilnya kali 3 12 kurang 8 kurang 9 per negatif 8 kali 4 negatif 3 2 plus 2 4 plus 3. Ini hasilnya menjadi negatif 5 per berapa itu ya? Negatif 8 tambah 3 negatif 5. Hasilnya adalah 1. Oke. Itu ya kalau dengan turunan, jadi dengan mudah kita bisa dengan mencari turunan pertamanya saja. Apakah soal yang mengandung bentuk akar bisa menggunakan cara ini? Bisa. Tapi tentunya menurunkannya dengan konsep turunan juga yang benar, baru dapat. Oke, sekian saya rasa pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton penjelasannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak.